Oke. Jadi untuk praktikum kuliner pangan lokal nantinya akan berbeda ketika kalian praktikum kuliner dasar ya. Jadi nantinya kalau kuliner pangan lokal, kalian akan menyusun menu keluarga. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu ada berapa orang, kemudian mereka membutuhkan makan berapa banyak sih, sehingga bahan yang perlu disediakan itu ada berapa gitu ya. Kemudian nanti juga ada masakan dari Asia Timur, kemudian ada Asia Tenggara, Eropa juga. Dan selain itu, meskipun masakannya itu dari luar negeri gitu ya, tapi bahan yang digunakan itu menggunakan bahan pangan lokal. Harapannya dengan adanya praktikum kuliner pangan lokal, kemudian kalian juga mampu untuk membuat hidangan dari berbagai negara gitu ya, baik dari Asia Tenggara, Eropa, makanan kontinental, dan juga makanan Timur Tengah. Kemudian selain makanan dari luar negeri gitu ya, nanti juga ada praktek table manner. Cuma untuk praktek table manner ini saya belum tahu kira-kira akan dilakukan kapan karena masih harus menunggu dari Bu Erma. Biasanya untuk praktikum table manner mahasiswa akan diajak ke Hotel Patra Jasa. Oke, untuk perkuliahannya itu ada praktikum dan diskusi. Mirip dengan ketika kalian sedang praktikum kuliner dasar. Kemudian untuk ujiannya itu kelompok. Jadi silakan habis ini kalau yang menghubungin saya tuh kan Sita. Sita itu dari shift B1 atau B2? B2, Bu. B2. Jadi nanti B1 tolong juga ada sipennya. Nanti sipen bertanggung jawab untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Gitu ya. Jadi mungkin nanti ada sekitar 10 atau 9 kelompok. Jadi nanti ketika kalian praktikum dengan kelompok yang sama, ujian pun dengan kelompok yang sama. Untuk nilai kurang lebih mirip dengan teori ya. Sama, hampir semua mata kuliah nilainya seperti ini. Kemudian untuk praktek kuliner pangan lokal, yang pertama adalah orientasi, yaitu kontrak kuliah untuk persiapan praktek. Kemudian ada tugas kelompok untuk membuat hidangan lengkap menu kontinental. Kemudian untuk pertemuan pertama di lab, nanti silakan dibagi gitu ya. Ada 10 kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau mungkin nanti ada satu kelompok yang isinya 3. Nanti kalau misalnya satu kelompok isinya 3 gitu ya, silakan membuat 2 menu gitu ya, misalnya arroz kaldo dan almondigas atau kadin bubuh dan szechuantong. Kemudian ini untuk pertemuan kedua, ini untuk pertemuan ketiga, dan yang terakhir ujian. Untuk ujian cipta produk hidangan kontinental, nanti silakan dibagi. Ya, kalau misalnya setiap shift ada 8 kelompok, maka bisa dibagi seperti ini ya. Kelompok 1 dan 5 mendapatkan appetizer hot, soup journeys, kemudian main course, dan dessert. Nanti silakan si pen dibagi. Jadi selain membagi kelompoknya siapa aja dan dibagi untuk persiapan ujian. Jadi di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga harapannya kalian sudah ada menunya. Ujiannya mau menggunakan menu apa. Atau akan lebih baik lagi ketika pertemuan pertama itu kalian sudah siap menu untuk ujiannya mau memilih apa. Karena bisa jadi tidak di ACC karena terlalu mudah, terlalu simple. Untuk pengampu shift B1 dan B2 itu ada Bu Sari dan juga saya. Tapi nanti bisa jadi kalau misalnya dari kami ada yang tidak bisa jadi kami akan bergantian entah dengan Bu Erma ataupun dengan Bu Santi. Oke, terkait kontrak kuliah ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi setelahnya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya sudah ya, di sini ada keluarga Bapak Bejo. Terdiri dari Bapak Bejo, usianya 35 tahun, ada Ibu Bejo, usianya 31 tahun, ada anak laki-laki usianya 17 tahun, dan anak perempuan usianya 15 tahun. Tugasnya itu menghitung kebutuhan bahan makan dan juga menyusun menu keluarga satu hari. Jadi dari makan pagi atau sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung dulu kebutuhan bahan makanan sesuai dengan anjuran makan satu hari. Ya, setelah kita sudah membuat gitu ya, di sini sudah di list satu-satu. Misal Bapak Bejo, usia 35 tahun. Dia kebutuhan untuk nasinya dalam sehari ada 6,5 penukar. Untuk ikan atau padananya 2 penukar. Untuk tempe dan padanannya 2 penukar, sayurnya 3 penukar, buah atau padanannya 4 penukar, susu 1 penukar, minyak 6 penukar, gula 3 penukar. Nah, kita buat satu persatu, mulai dari Bapak Bejo, Ibu Bejo, kemudian anak laki-laki usia 17 tahun, dan anak perempuan usia 15 tahun. Kalau misalnya kita sudah menghitung satu persatu, maka kita jumlah sehingga kita tahu dalam sehari butuh berapa sih nasinya, butuh berapa ikan atau padanannya, butuh berapa tempe dan padanannya, butuh sayur berapa, butuh susu berapa, butuh minyak berapa penukar, butuh gula berapa penukar, gitu ya. Masih ingat ya untuk bahan penukar? Tapi untuk bahan penukar ada yang baru kalau misalnya yang lalu kalian mendapatkan dari lab itu kan printout warna biru ya. Sekarang udah ada yang baru warna putih, nanti bisa kalian minta ketika di lab karena ada beberapa perubahan. Nah, ini udah ada berapa contohnya. Misal pagi, pagi makannya beef burger, di mana beef burger ini bahannya terdiri dari roti tawar, daging asap, selada, tomat, dan margarin. Nah, di sini kebutuhannya dituliskan. Roti tawar ada 12 lembar roti. Nah, kalian buka tuh di daftar penukar. 12 lembar roti itu setara dengan berapa penukar? Nah, di sini setara dengan 3 penukar. Kemudian daging asap, kebutuhannya 100 gram. Daging asap, satu satuan penukarnya itu 50 gram. Karena kebutuhannya 100 gram, maka di sini 2 penukar. Kemudian selada. Selada 50 gram. Nah, silakan dicek di bahan penukar sayuran itu satu satuan penukarnya berapa gram? Ada yang masih ingat? Sambil dibuka coba kertas birunya. Masih punya ya atau sudah dibuang? Coba. Kalau sayur, satu satuan penukarnya itu berapa? Berapa? Satu satuan penukar sayuran. 100 gram. 100 gram. Tuh. Kalau di sini tertulis 50 gram, berarti di sini berapa penukar? Setengah. Setengah penukar. Oke, sebentar.
Ini setengah penukar. Kemudian tomat. Tomat satu satuan penukarnya berapa? Berapa kalau tomat? 100. 100. Berarti di sini berapa penukar? Setengah. Setengah. Oke. Kemudian margarin. Margarin satu satuan penukarnya berapa? 10 gram bukan, Bu? 10 gram. Berarti di sini berapa penukar? 1. 1 penukar. Oke. Sekarang beras. Di sini beras butuh 300 gram yang setara dengan 600 gram. Berarti berapa penukar? 6. 6. Kemudian telur. Telur satu satuan penukarnya berapa? 75. Telur ayam. Coba kalau telur ayam berapa? 75. 75. Berarti ini berapa penukar? 2 penukar. 2. 2 penukar. Kalau selada? Sama ya, setengah kayak yang di atas ya. Kemudian tomat juga sama. Minyak. Berapa satu satuan penukar minyak? 5 gram. 5 gram. 5 gram. Kalau 20 cc berarti berapa penukar? 4 penukar. 4 penukar. 4 penukar. Oke, sekarang singkong. Singkong satu satuan penukarnya berapa? 100. 100. Berarti di sini betul ya, 4 penukar. Kemudian margarin 3 sendok makan. Anggap aja 1 sendoknya itu, kita hapus dulu deh. Margarin 5 gram, Bu, sama dengan setengah sendok makan. Gimana? Kalau untuk margarin di bahan penukar Mm-mm, itu 5 gram. 5 gram. Berarti ini bukan 1 ya? Ya, 2. Oke. 5 gram itu setara dengan berapa sendok? setengah. Sendok makan. Berapa? Setengah. Setengah. Kalau 3 berarti berapa penukar? 6. Oke, ini 6. Oke, selanjutnya di sini agar-agar ada gula 30 gram. Berapa penukar? Satu penukar gula berapa gram? 8. 8. Kalau 30 berarti berapa penukar? 3 penukar lebih. Ya, anggap aja 3 ya. Kemudian untuk kelapa, di sini membutuhkan 60 gram kelapa atau setara dengan setengah sendok makan minyak atau 50 cc santan. Nah, kita coba pakai yang 50 cc santan. Berarti berapa penukar? Betul, 2 penukar? Satu penukar. Berapa? 1. 1 penukar. Oke. Nah, ternyata selingan paginya tidak hanya membuat singkong variasi, juga membuat kolak pisang. Coba kita cek ya. Untuk pisang, satu satuan penukarnya berapa gram?
Kalau di buku biru ini pisangnya ada 2, Ibu. Di situ tertera apa sama apa? Pisang Ambon sama pisang Raja Sereh. Oke, pakai pisang raja aja. Pisang raja berapa? Gram. 50. 50 berarti di sini berapa penukarnya? 3 penukar. 3. 3 penukar. Oke, terus ubi. Ubi satu satuan penukarnya berapa? 150. 150 berarti betul ya, satu penukar. Kemudian santan 200 cc. Berapa penukarnya? 4 penukar. Penukar. 4, betul ya, 4. Kemudian gula pasir 50 gram. Berapa satu satuan penukarnya? 8 gram. 8. Kalau misalnya 50? 6 penukar. 5. Oke, di sini menu pagi, kemudian selingan, sudah tertulis ya kebutuhan dan penukarnya itu berapa. Jadi di sini itu kalian membagi 25 penukar untuk nasi atau misalnya mau padanannya gitu ya, misalnya roti atau misalnya ubi atau mie itu boleh. Yang penting dalam satu hari itu ada 25 penukar. Jadi 25 penukar bisa ditaruh di pagi, di selingan, dimakan siang, selingan sore, ataupun makan malam. Jadi nanti ketika dijumlah, itu jumlahnya akan sama, 25 penukar. Kemudian untuk ikan dan padanannya 10. Nah, kita coba cek ya, ikan dan padanannya udah berapa? Di sini butuhnya 10. Oke. Untuk kelompok ikan, padanannya ada apa aja? Setara dengan apa? Kalau nggak ada ikan, bisa digantikan dengan apa? Daging asap. Daging Telur. asap. Berarti ini sudah ada 2. Kemudian telur juga ada, udah ada 2 penukar. Kemudian apa lagi? Kalau dilihat dari makanan pagi, kan ini kita boleh pilih salah satu nih, yang penting memenuhi 25 penukar. Misalnya mau menggunakan nasi goreng, berarti di sini 25 penukar sudah dikurangi 6 penukar di pagi hari. Sehingga kan masih sisa 19 penukar. 19 penukar bisa kita alokasikan ke selingan pagi. Nah, di sini selingan pagi yang sepadan dengan nasi apa? Singkong. Singkong. Singkong ada 4. Ya, berarti dari 25 sudah kepakai 6 dan juga 4. Berarti sudah dipakai 10. Masih sisa 15, ya kan? Nah, kemudian 15 itu kita bagi di makan siang, kemudian makan malam. Kemudian untuk ikan dan padanannya di sarapan sudah digunakan ya, ada 2 penukar. Tadi total ada 10 ya, 10 penukar. Di selingan ada ikan atau padanannya? Belum ada. Jadi masih ada 8 penukar yang harus dialokasikan di makan siang ataupun makan malam. Kemudian habis ikan, tempe dan padanannya. Di sarapan ada? Ada nggak tempe atau padanannya? Nggak ada ya. Ini butuhnya juga 10. Belum ada. Jadi nanti bisa dialokasikan di makan siang. Ini kan ada tempe. Kemudian di malam ada kacang merah. Ada lagi nggak tempe dan padanannya? Selain tempe dan kacang merah. Ada lagi? Ada lagi atau enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke, berarti nanti silakan dibagi ya. Kemudian
Tadi tempe atau padananya sudah. Sayur. Sayur butuhnya 12 penukar. Di sarapan sudah ada belum? Ada. Sudah ada ya. Baru 1 penukar. Padahal butuhnya 12. Di selingan ada sayur atau padananya? Tidak. Tidak ada. Berarti nanti dialokasikan di makan siang dan makan malam sebanyak 13 penukar. Kemudian buah 14 penukar. Untuk menu pagi ada menggunakan buah. Ada nggak pagi? Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Untuk selingan pagi ada nggak? Ada. Ada. Apa? Pisang. Pisang. Pisang berarti di sini 3 penukar. Tadi butuhnya 14. Jadi sisanya masih 11 penukar. 11 penukar bisa kalian alokasikan di makan siang, di selingan sore, dan juga makan malam. Kemudian susu. Susu sudah ada belum dimakan pagi? Oh, ini susu sudah ada. Nah, yang susu di pagi, tapi ini belum ketulis ya. Susu, coba kita cek lagi. Susu butuh 4 penukar. 1 satuan penukar susu ada berapa? Misal susunya susu cair deh. Berapa? Berapa? 1 satuan penukar susu. Untuk susu cair. Berapa mili atau berapa cc? Susu sapi 200 gram. 100 gram atau 200 cc ya. Misal 200 gram itu kan untuk per orang. Susunya ada lagi nggak di tempat lain? Oke, bahannya. Oke, 200 gram. Kalau misalnya ada 4 orang, berarti 800 ya. cc sama dengan 4 penukar. Oke, berarti untuk susu ini sudah clear karena sudah ada di sarapan. Kemudian minyak. Minyak ada 23 penukar. Nah, kira-kira 23 ini apakah sudah digunakan di menu pagi? Udah. Ya, di sarapan udah ya, udah ada 4. Tadi 23 ya, 23 kurangin 4, 19. Kemudian untuk selingan pagi ada? Ada. Ada. Berarti nanti 19 penukar akan dialokasikan di makan siang dan juga makan malam. Kemudian gula. Gula butuhnya 11 penukar. Di menu pagi sudah ada? Belum. Pagi sudah ada belum? Belum. 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 Oke, selingan pagi ada? Ada. Ada. Ada berapa? 3. Ya, ada 3 penukar. penukar. Padahal tadi di sini ada 11 penukar. 11 kurangin 3, 8. Masih 8 penukar. Oke, di kolak pisang Ada. Ada. 6. Oke ya.
Nah, berarti nanti sisanya bisa dialokasikan di makan siang dan juga selingan sore. Yang penting ketika semuanya itu dijumlah, jumlahnya sama dengan ini ya. Oke, sampai sini terkait dengan menu pagi, selingan pagi, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Gimana? Ini yang tadi yang buat patokan berapa penukar itu udah dipastikan pakai ini atau ini cuma misal aja? Nanti ada deh nih, bentar saya share satu file lagi, sebentar. Nah, sudah terlihat? Belum, Ibu. Nah, Dah. tunggu ya. Oh, sudah ya. Jadi nanti disesuaikan dengan ini, anak-anak kah, pria kah, wanita, ibu hamil, atau ibu menyusui. Di sini sudah ada panduannya. Anak-anak usia 7 sampai 9 tahun nasi atau padanannya itu butuh berapa di sini sudah ada. Jadi kalian tinggal melihat dari sini butuhnya berapa penukar. Tuh, nanti kalau udah tahu bahan penukarnya baru kalian susun menunya. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Saya Ibu. Magnata. Ya, Magnata ya. Nah, sudah paham ya, Dek ya? Jadi sudah ada panduannya, sudah ada patokannya menggunakan yang ini. ya baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi lainnya. Jadi eh habis ini langsung tugas ya. Tugasnya yang pertama adalah kalian melanjutkan untuk menyelesaikan nih ya, kebutuhan makanan sesuai anjuran makanan dalam satu hari di keluarganya Bapak Bejo. Ini kan masih belum selesai. Makan siang belum, kemudian selingan sore dan makan malam belum. Ini dilakukan sendiri-sendiri, gitu ya. Tugas individu. Kemudian ada lagi tugas kelompok. Nanti silakan dibagi, gitu ya, oleh si pen. Masing-masing mengerjakan satu kasus, gitu ya. Terserah kelompok satu mau ngerjain kasus 1 atau kasus 6, silakan dibagi. Jadi untuk yang ini tugas diskusikan ini tugas kelompok. Sedangkan untuk pertama ini adalah tugas individu. Ya, tugasnya menghitung kebutuhan bahan makanan, kemudian menyusun menu keluarga untuk satu hari. Jadi sama seperti ini. Kalian buat dulu kebutuhan makan, kebutuhan bahan makanan sesuai anjuran makanan dalam satu hari untuk di keluarga masing-masing. Kemudian kalau sudah, silakan bentuk rincian menunya. Sarapan mau apa, selingan pagi mau apa, makan siang mau apa, makan malam mau apa, mau ada selingan sore juga boleh. Yang pasti disesuaikan dengan kasusnya. Karena setiap kasus beda-beda anggota keluarganya. Untuk filenya tadi sudah saya kirimkan ke Sita, jadi nanti Sita boleh share ya ke teman-temannya supaya bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Aku izin bertanya. Ya, silakan Hamida. Untuk kebutuhannya itu berarti kita yang nanya sendiri ya, Bu? Iya, nulis sendiri kebutuhannya. Jadi nanti dari sini kalian lihat Excel-nya terlebih dahulu. Di Excel tuh kan ada beberapa tuh.
anak-anak, pria gitu kan. Nanti kalau sudah kalian tahu dalam sehari butuh nasi atau padanannya berapa penukar, ikan atau padanannya berapa penukar, tempe atau padanannya berapa penukar, kemudian sayur, buah, susu gitu ya. Itu berapa. Kemudian kalau sudah baru dibuat menu. Gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi lainnya? Ini tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Oke, kesepakatan aja mau kapan? Kalian mulai praktikum itu tanggal 27 ya? B1 tanggal 27, B2 tanggal 28, betul? Atau ada Iya, perubahan? betul. Sepertinya tidak. Oke, cuma jamnya aja yang berubah ya. Oke, mau dikumpulkan sebelum praktikum atau bagaimana? Atau mau nanti malam? Jangan, Bu. Jadi mau kapan? Ini ngumpulinnya pakai Word, ini PDF atau tulis tangan, Ibu? Pakai PDF aja. Nanti saya buatkan linknya. Nanti bisa di-upload di situ gitu ya. Jadi nanti di-upload sebelum kalian praktikum. Praktikum mulai jam 7:30 ya. Jadi sebelum 7:30 silakan di-upload tugasnya. Baik tugas individu maupun tugas kelompoknya. Ini izin bertanya, Bu. Ini kelompoknya sama kayak yang buat praktikum apa enggak? Ya, langsung buat praktikum aja. Berarti 3 sampai 4 itu ya, Bu? Ya, 3 sampai 4 orang per kelompok. Kalian jumlahnya B1 38, B2 juga 38 mahasiswa ya. Nah, silakan dibagi si pen. Jadi nanti habis ini si pen bagi dulu kelompoknya, anggotanya siapa aja, kemudian dibagi per kasus, siapa yang dapat kasus keluarga Pak Bambang, Pak Joko, Pak Amir, gitu ya. Nanti selanjutnya tugasnya adalah membuat cipta produk, resepnya mau bikin apa buat ujiannya. Ya, silakan. Jadi ini kasus-kasus yang ini nantinya dibuat untuk yang ujian atau berbeda lagi? Bukan, beda. Yang ini hanya untuk hari ini ya, tugas hari ini. Tugas hari ini menyelesaikan ini sama ini yang individu. Kemudian selanjutnya adalah kalian membuat resepnya untuk ujian. Sebentar, saya sambil share-nya. Sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah ya, jadi di sini kalau misalnya ada 8 kelompok, nanti silakan dibagi. Kelompok 1 dan kelompok 5 mendapatkan appetizer hot, soup jernih, main course-nya daging, dan juga ada side dish, dan juga dessert. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian mau membuat apa. Tuh, nanti bisa dikonsultasikan di pertemuan pertama, kedua, ataupun ketiga. Jadi sebelum ujian itu sudah fix, udah tahu mau masak apa. Untuk main course itu tidak boleh lebih dari 200 gram ya kalau nggak salah, nanti coba dikonfirmasikan ke Mbak Heni. Ya, jadi kayak misalnya daging, ikan, atau ayam itu tidak boleh lebih dari 200 gram. Kalau yang lainnya tidak boleh lebih dari 250.
Kalau dessert itu kan kayak misalnya bikin cake nggak mungkin ya bikin cake untuk satu potong aja. Minimal kan misalnya satu loyang. Itu masih diperbolehkan. Bikin sup itu juga nggak usah terlalu banyak-banyak. Bikin appetizer juga nggak usah terlalu banyak-banyak juga. Tuh, terkait dengan tugas, kemudian pengembangan atau cipta produk, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, Untuk yang cipta produk ini ada kayak hitung-hitungannya tadi nggak? Atau hanya resep saja? kalau ini hanya resep saja sama nanti nilai gizi. Jadi nanti waktu ujian juga ditampilkan nilai gizinya itu berapa aja. Appetizer hot itu berapa nilai gizinya, sup jernih berapa, main course dan juga side dish-nya berapa, dessertnya itu berapa. Jadi nggak perlu dihitung untuk kebutuhannya. Hanya resepnya apa, berapa nilai gizinya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Ya. ini apa sistem belanjanya itu masih kayak waktu itu kita sendiri-sendiri? Oke, sekarang sudah ada perubahan ya, Dek ya. Sebentar, oh di sini tidak ada. Jadi untuk pembagian tugasnya, bentar saya menggunakan yang kuliner dasar aja ya, tunggu sebentar. Oke, untuk pembagian tugasnya ada petugas yang merekam, ya, sebanyak satu kelompok. Kemudian kelompok belanja itu ada 3 kelompok, yang membagi bahan ada 3 kelompok, mencatat sisa bahan satu kelompok, dan kebersihan 2 kelompok. Nah, nanti di lab itu ada form pemesanan bahan makanan. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mengisi dulu form pemesanan. Misal misal dapat cake marmer gitu ya. Bahan yang dibutuhkan itu ada apa aja, ditulis di form pemesanan. Berapa berat bersihnya, berapa berat kotornya gitu ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan menyerahkan form bahan makanan kepada petugas yang merekam. Jadi nanti petugas merekam akan menulis kebutuhan dari kelompok 1 sampai kelompok 10.
gitu ya. Nanti ketahuan yang butuh telur itu kelompok berapa aja, yang butuh misalnya daging itu kelompok berapa aja, yang butuh ayam berapa kelompok gitu ya. Itu tertulis di form yang dituliskan oleh kelompok yang merekam. Kemudian nanti setelah selesai merekam, kelompok ini akan memberikan ke kelompok yang bertugas belanja. Petugas belanja ada 3 kelompok, gitu ya. Nanti setelah belanja, form tersebut akan diberikan ke petugas membagi bahan. Itu juga sama, ada 3 kelompok. Jadi nanti sebelum praktikum, misalnya mulai praktikum jam 7:30. Jadi sebelum 7:30, kelompok yang membagi bahan ini sudah membagi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mau praktikum. Ya, kemudian kalau misalnya sudah selesai, petugas pencatat sisa bahan itu menuliskan sisa bahannya hari itu ada apa aja. Itu satu kelompok. Kemudian ada kelompok kebersihan. Jadi dia yang bertugas mengingatkan teman-temannya, ayo dibersihin karena masuk ke lab dalam kondisi bersih, jadi keluar pun juga harus dalam kondisi yang bersih. Gitu ya. Oh ya, sebelum belanja, petugas belanja ini bisa ke Mbak Heni untuk melihat sisa bahan yang sudah ada di lab itu apa aja. Karena kalau misalnya ternyata di lab masih ada, berarti kan nggak perlu beli. Gitu ya. Nanti di form itu ada tulisan taksiran harga. Jadi kalian harus bisa menaksir kira-kira harganya berapa. Karena kan bisa jadi kalian pinjam dulu kasbon gitu ya ke Mbak Heni. Nanti kalau misalnya praktikum sudah selesai, nanti kalian akan mendapatkan form realisasi belanja gitu ya. Jadi nanti ditulis kalian tuh hari itu belanja apa saja, kemudian ada notanya atau tidak, kemudian dilaporkan ke Mbak Heni. Jadi ada pembagian tugas ya untuk praktikum saat ini. Kalau praktikum kemarin kan belanja sendiri ya, jadi nggak ada yang namanya membagi bahan. Hanya kebersihan aja ya kalau praktikum sebelumnya itu. Tuh ya, jadi nanti silakan oleh si pen dibagi gitu ya. Bisa bergantian ya, misalnya pertemuan pertama bertugas untuk merekam, pertemuan kedua bertugas belanja, kemudian pertemuan ketiga mencatat sisa bahan itu juga bisa. Tergantung nanti si pen gimana baginya. Itu ya tadi siapa yang nanya? Sudah terjawab ya untuk pembagian tugasnya. Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Masih ingat nggak apa aja yang harus dibawa di lab? Apa aja yang harus dibawa? Celemek, Terus apa lagi? Pisau, sendok, garpu, dan Garpu. wadah makan. Terus apa lagi? Kalau yang tidak berjilbab? Pakai topi kopi. Oke. Tapi topinya bukan topi yang buat main atau pakai pecis ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, Kalau yang di tabel itu kan buat ujian ya, Bu? tabel yang mana? Yang untuk pengembangan kelompok- resep. Yang kelompok 1 dan 5, 2 dan 6 gitu. Oh, sebentar. Sambil saya buka ya. Tabel yang ini? Iya, Mm-mm. Gimana? ini tabel buat ini kan ya, Bu, buat ujian besok. Iya, ini buat ujian. Jadi nanti di tanggal 12 bulan 10 untuk B1 dan tanggal 14 untuk B2. Nanti silakan dibagi kelompok 1 sama kelompok 5 dapatnya ini, kelompok 2 sama kelompok 6 dapatnya appetizer hot tapi main course-nya itu ayam. Kelompok 3 dan 7 appetizer cold, main course-nya ikan. Kemudian kelompok 4 dan 8 appetizer cold, kemudian main course-nya ayam. Jadi supnya juga beda ya, ada yang sup jernih, ada yang krim sup.
Silakan nanti dibagi oleh si pen. Kelompok 1 isi anggotanya ada siapa aja, kelompok 5 anggotanya ada siapa aja, dan seterusnya. Jadi kelompoknya akan sama dari mulai kalian praktikum pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai ujian, ya anggota kelompoknya akan sama. Kalau dasar praktikumnya kelompok, ujiannya kan individu. Jadi kalau untuk kuliner pangan lokal, itu ujiannya kelompok. Ada lagi? Itu pengumpulannya minggu depan berarti secepatnya gitu ya, Bu? Iya, secepatnya. Buat persiapan kalau misalnya kalian ujian. Maksimal kalau misalnya ternyata pertemuan pertama kalian belum menemukan ide untuk appetizer hotnya mau apa ya, sup jernihnya mau apa gitu ya. Belum ketemu di pertemuan pertama, setidaknya pertemuan kedua itu sudah ada. Jadi kalau misalnya pertemuan kedua ada yang di ACC, bisa di pertemuan ketiga gitu ya. Kalau pertemuan kedua ternyata langsung di ACC, ya alhamdulillah berarti kalian bisa langsung uji coba. Kalau misalnya mau uji coba. Biar tahu kira-kira spare waktunya butuh berapa lama. Karena kan kalau ujian nggak boleh lebih dari 2 jam ya. Dan kalian juga harus bagi tugas juga kan. Kira-kira siapa nih yang bikin appetizer hotnya? Siapa yang bikin sup jernihnya? Siapa yang bikin main course? Siapa yang bikin dessertnya? Siapa yang bikin side dish-nya? Kan? Jadi kalau misalnya kalian tahu kira-kira buat bikin satu menu itu berapa menit, kalau dilakukan oleh 4 orang, bisa lebih nggak dari 2 jam? Tuh. Gitu ya. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, ini Ya. kan nanti kalau pertemuan pertama udah mulai Mm-mm. masak ya, Bu. Ya, ini. Jadi nanti silakan Berarti dibagi. nanti dari pertemuan pertama itu kalau bisa, oh itu, oh ya ya. Ini yang buat dimasak. Dimasak di pertemuan pertama ada arroz kaldu, ada nasi Hainan, ada beef teriyaki. Bentar, coba. Panduan resepnya sudah saya kirim juga belum, Sita? Saya kok lupa resepnya sudah apa belum? Udah dikasih si pen kelas A, Bu. Oh, sudah ya. Berarti udah ada, nanti tinggal dibagi aja. Jadi untuk pemesanan tinggal lihat dari resep butuhnya berapa aja sih gitu ya. Udah tahu berat bersihnya berarti kan kalian tinggal hitung berat kotornya berapa. Karena kalau misalnya kita beli ke pasar nggak mungkin kan misalnya butuh bayam di pasar langsung dapat berat bersihnya kan enggak, masih ada akarnya, masih ada batang yang tebel. Jadi kalian perlu menghitung berat kotornya di form pemesanan. Ada lagi lainnya? Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, silakan kalian melanjutkan untuk tugasnya ya. Kan tadi ada tugas individu dan juga tugas kelompok maksimal dikumpulkan sebelum kalian praktikum. Ya, jadi untuk shift B1 tanggal 27, shift B2 tanggal 28. Untuk Sita itu berarti shift B1 atau B2? B2, Bu. B2. B1-nya siapa? Sudah ada belum? Untuk shift B1 sudah ada sipanya?
Sudah, Ibu. Sudah siapa? Shift B1 siapa sipenya? Siapa sipenya? B1. Sudah ada belum B1 sipenya? Belum ada, Ibu. Belum ada, berarti nanti silakan habis ini dipilih ya sipenya supaya bisa langsung dibagi kelompoknya karena sudah ada tugas untuk penyusunan menu dan juga persiapan untuk ujiannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak Lidada boleh ditutup? Boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan juga hilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Sama, izin live ya.